Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menurunkan surah Al-Qadar dan menyebut malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Apa hubungannya dengan kisah Nabi Samun yang gagah perkasa, namun hidup dalam rentang waktu panjang? Mari kita telusuri rahasia yang menakjubkan ini. Bayangkan, ada seorang nabi yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah, mampu menundukkan musuh hanya dengan sebatang tongkat. Ia adalah Nabi Samun, seorang hamba Allah yang beribadah kepadanya selama 1000 bulan tanpa henti. Namun, bagaimana bila kita diberitahu bahwa ibadah semalam di bulan Ramadan bisa melebihi seluruh amal Nabi Samun dalam 1000 bulan? Inilah rahasia besar Lailatul Qadar. Nabi Samun adalah sosok yang dikaruniai kekuatan luar biasa oleh Allah. Dalam riwayat, beliau dikenal sebagai seorang nabi dari Bani Israel yang mampu menundukkan ribuan musuh hanya dengan sebuah tongkat. Kekuatannya membuat kaum kafir gentar, dan keberaniannya membuat musuh-musuhnya bertekuk lutut. Namun bukan hanya fisiknya yang kuat, Nabi Samun juga terkenal dengan keteguhan imannya. Beliau berjuang di jalan Allah tanpa kenal lelah, melawan kaum yang ingkar, serta beribadah kepada Allah siang dan malam selama ribuan hari tanpa pernah berhenti. Disebutkan bahwa masa ibadah beliau mencapai 1000 bulan lamanya, yakni sekitar 83 tahun lebih. Ketika kabar ini sampai kepada kaum muslimin pada masa Nabi Muhammad, mereka pun merasa takjub sekaligus bertanya-tanya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin umat yang berumur rata-rata hanya sekitar 60-70 tahun mampu menandingi ibadah Nabi Samun yang begitu panjang. Bahkan untuk menyamai ibadah beliau saja terasa mustahil, apalagi melampauinya. Hati mereka pun bertanya dengan penuh harap, adakah jalan agar pahala ibadah mereka bisa menyamai umat terdahulu? Pertanyaan itu kemudian Allah jawab dengan turunnya surah Al-Qadar yang mengandung kabar gembira luar biasa. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Ayat ini menjadi penyejuk hati bagi kaum muslimin. Allah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada umat Nabi Muhammad dengan menghadiahkan Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini bukan sekadar malam biasa, melainkan malam penuh kemuliaan ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, ketika para malaikat turun membawa rahmat, dan ketika segala urusan manusia ditetapkan. Artinya, satu malam saja diisi dengan syalat, dizikir, tilawah, doa, atau amal syalih lainnya, maka nilainya melebihi ibadah Nabi Samun yang panjang selama 1000 bulan. Subhanallah, inilah bukti nyata kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu diberi umur panjang dan kekuatan yang besar, sehingga mereka mampu beribadah dalam waktu yang lama. Namun, umat Nabi Muhammad umurnya jauh lebih pendek dan tidak sekuat mereka. Jika tidak diberi karunia istimewa, tentu umat ini akan tertinggal dalam pahala. Akan tetapi, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Justru dengan kemurahannya, Allah memberikan bonus luar biasa, satu malam yang mampu melipat gandakan pahala setara ibadah seumur hidup. Inilah mengapa Rasulullah dan para sahabat begitu bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan meraih Lailatul Qadar. Sebab siapapun yang beribadah pada malam itu dengan penuh iman dan harap, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan demikian, kisah Nabi Samun bukanlah untuk membuat kita merasa kalah
atau rendah diri, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah selalu memberi keadilan. Meski umur kita singkat, Allah membuka pintu pahala seluas-luasnya. Bahkan dengan satu malam saja, kita bisa melampaui amal ibadah panjang seorang nabi terdahulu. Betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu diberi keistimewaan berupa umur yang panjang, kekuatan besar, dan kesempatan ibadah yang lama. Nabi Nuh alaihissalam, misalnya, berdakwah selama 950 tahun. Nabi Samun pun beribadah dan berjihad selama 1000 bulan lamanya. Mereka memiliki rentang waktu yang sangat luas untuk berbuat kebaikan dan mengumpulkan pahala. Sedangkan umat Nabi Muhammad, Allah takdirkan dengan umur yang jauh lebih singkat. Rata-rata usia umat ini hanya sekitar 60-70 tahun. Bahkan banyak yang meninggal sebelum itu. Fisik kita pun tidak sekuat umat terdahulu. Maka wajar bila para sahabat merasa khawatir. Bagaimana mungkin umat ini mampu mengejar pahala yang sama dengan mereka? Disinilah letak rahmat Allah yang sangat besar. Allah tidak membiarkan umat Nabi Muhammad kehilangan kesempatan untuk meraih derajat tinggi di sisinya. Justru Allah mengganti keterbatasan itu dengan hadiah yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, dalam satu malam saja, jika seorang hamba beribadah dengan ikhlas, pahalanya melebihi ibadah selama lebih dari 83 tahun lamanya. Itulah mengapa para sahabat begitu bersemangat memburu Lailatul Qadar, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka memahami betul bahwa kesempatan ini adalah pintu emas menuju ampunan Allah dan pahala yang tak terhingga. Bahkan Rasulullah sendiri meningkatkan ibadahnya di malam-malam terakhir Ramadan. Beliau membangunkan keluarganya, menghidupkan malam dengan syalat, tilawah, doa, dan dizikir. Rasulullah juga mengajarkan doa khusus untuk dipanjatkan pada malam itu. Allahumma innaka af'un tuhibul afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Doa ini terlihat singkat dan sederhana, namun maknanya sangat dalam. Malam Lailatul Qadar bukan hanya tentang menggandakan pahala, melainkan juga malam ketika Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Dengan doa ini, seorang hamba memohon agar Allah tidak sekadar menghapus dosa, tetapi juga menutupinya, melupakan kesalahannya, dan memberinya kehidupan yang baru tanpa beban masa lalu. Sahabat relung jiwa, kisah Nabi Samun seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Beliau diberi kekuatan luar biasa dan masa ibadah yang panjang. Namun, umat Nabi Muhammad tidak kalah mulianya. Allah menghadiahkan satu malam yang bisa melampaui amalan panjang itu. Inilah bukti nyata kasih sayang Allah kepada umat Nabi terakhir ini. Maka, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dengan menyia-nyiakan kesempatan agung itu. Bayangkan, mungkin dalam satu malam kita bisa menyalip pahala orang-orang yang hidup ratusan tahun sebelum kita. Sungguh, hanya orang yang lalai saja yang melewatkan malam penuh kemuliaan ini dengan tidur tanpa usaha mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir. Jadikan malam-malam itu sebagai momentum untuk memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan bersedekah. Karena siapapun yang mendapat keberkahan Lailatul Qadar, seolah-olah ia telah beribadah seumur hidup tanpa henti. Rasulullah memberikan beberapa isyarat tentang bagaimana keadaan malam Lailatul Qadar. Hal ini bertujuan agar umat Islam semakin semangat mencarinya
dan tidak menonjolkan kesempatan besar tersebut. Berikut tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis syahih. Pertama, malamnya tenang, tidak panas dan tidak dingin. Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Pada pagi harinya, matahari terbit dengan sinar yang lemah kemerah-merahan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ahmad. Maksudnya, suasana malam itu terasa damai. Berbeda dengan malam biasanya, udara terasa sejuk, tidak menyengat panas, dan tidak pula dingin menusuk. Kedua, matahari terbit dengan cahaya lemah. Pada pagi setelah Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa pancaran yang menyilaukan. Rasulullah bersabda, pada pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan, seakan-akan seperti bejana hingga naik. Hadis riwayat Muslim. Ulama menjelaskan bahwa cahaya matahari tertutup oleh banyak malaikat yang naik kembali ke langit setelah turun pada malam itu. Ketiga, suasana malam yang tenang dan damai. Malam Lailatul Qadar penuh dengan ketenangan. Orang-orang yang beribadah merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati terasa lembut, doa terasa lebih khusyuk, dan ada ketenangan batin yang sangat mendalam. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr ayat ke-5, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya, pada malam itu Allah menurunkan ketentraman kepada hamba-hamba-Nya yang beribadah. Keempat, turunnya malaikat dengan jumlah yang banyak. Dalam surah Al-Qadr ayat keempat, Allah menyebutkan, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Para malaikat turun ke bumi, memenuhi langit dan bumi dengan rahmat, doa, dan keberkahan. Betapa agungnya malam itu. Sampai-sampai Jibril alaihissalam sendiri turun bersama para malaikat. Kelima, tidak terlihat bintang yang jatuh. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa pada malam itu bintang-bintang tidak tampak berjatuhan. Langit terlihat tenang, berbeda dengan malam biasanya. Walaupun Rasulullah memberikan isyarat, tanda-tanda tersebut tidak selalu tampak jelas bagi semua orang. Hikmahnya adalah agar umat Islam tidak hanya menunggu tanda, melainkan berusaha menghidupkan seluruh 10 malam terakhir Ramadan. Dengan begitu, siapapun yang beribadah secara istiqomah di malam-malam itu, insya Allah pasti mendapat bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Jika kita hubungkan dengan kisah Nabi Samun, maka semakin jelaslah kasih sayang Allah. Nabi Samun beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Sementara kita diberi kesempatan untuk menyamai, bahkan melampauinya, hanya dengan 1 malam. Namun, Allah tidak memberitahukan malam itu secara pasti. Mengapa? Agar kita tidak malas, tidak hanya menunggu 1 malam, melainkan bersemangat memperbanyak amal sepanjang bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Sehingga yang benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan hadiah besar itu. Sahabat relung jiwa, Lailatul Qadar adalah hadiah istimewa dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Malam penuh kedamaian, malam turunnya malaikat, malam ampunan dosa, dan malam pahala yang melebihi 1000 bulan. Kisah Nabi Samun adalah perbandingan yang indah, agar kita sadar betapa Allah tidak pernah menelantarkan umat ini, bahkan memberikan anugerah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, mari kita berdoa, beribadah, dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh kesungguhan. Siapa tahu, di salah satu malam itu, Allah menghadiahkan kita Lailatul Qadar. Dan sejak saat itu, hidup kita penuh berkah hingga akhir hayat. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk terus
menghidupkan malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Dengan ibadah penuh khusyuk, mari kita kejar kemuliaan Lailatul Qadar. Hadiah agung dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.